Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan gara-gara rendahnya subjektif, yaitu seperti rendahnya dukungan politik di parlemen. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imandi Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 3 ini, yaitu sub pokok bahasan A, hakikat dan teori kedaulatan. Sub pokok bahasan B, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, dan sub pokok bahasan C, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas materi sub pokok bahasan C, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada poin 1, yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan poin 2, perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Di dalam pelaksanaannya, negara-negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perubahan politik kenegaraan di Indonesia. Kita mulai membahas yang pertama, yaitu sistem parlementer. Sistem parlementer itu adalah sebuah pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlementer dapat memiliki seorang presiden dan sekaligus juga seorang Perdana Menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Kelebihan sistem ini dibandingkan dengan sistem presidensial itu adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah kepada pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi di Indonesia pada masa kurun waktu 1945 sampai dengan 1959. Sistem parlementer biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan ini dipegang oleh Perdana Menteri, sementara kepala negaranya dipegang oleh presiden atau raja atau juga bisa kaisar. Nah, sementara penunjukan kepala negara ini hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan. Apabila kita melihat ciri-ciri sistem parlementer, maka ada beberapa ciri yang ada. Yang pertama yaitu adalah adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kepala pemerintahan itu adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah presiden atau raja atau bisa juga sultan atau kaisar. Dan yang ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Baiklah sahabat pembelajar, sekarang kita lanjutkan kepada yang kedua, yaitu sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan gara-gara rendahnya subjektif, yaitu seperti rendahnya dukungan politik di parlemen. Di dalam sistem presidensial, setidak-tidaknya akan menunjukkan ciri-ciri. Yang pertama, adanya masa jabatan presiden yang bersifat pasti atau fixed term. Kemudian yang kedua, presiden di samping sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi. Dan yang keempat, adanya mekanisme impeachment. Nah, walaupun
masa jabatan bersifat pasti atau fixed term, tetapi presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya yang sering disebut dengan istilah impeachment apabila benar-benar melanggar konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut di dalam negara Indonesia itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini sangat jelas tersurat di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan lebih lanjut dipertegas lagi di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan di ayat 1-nya Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian ayat 4-nya pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, dalam pelaksanaan kedaulatan negara di Indonesia itu ada rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Nah, lembaga-lembaga tersebut ada beberapa macam. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh sebuah komisi yang bernama Komisi Pemilihan Umum atau KPU setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan di dalam menjalankan tugas-tugasnya MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Nah, kemudian segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak atau istilahnya adalah voting. Nah, sekarang kita bahas mengenai tugas dan wewenang MPR. Tugas dan wewenang MPR yang pertama adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu diatur dalam pasal 3 ayat 1. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jadi jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti dan diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Nah, demikian sobat pembelajar yang bisa kita bahas untuk pertemuan kita kali ini untuk membahas poin 2 perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia dan juga membahas satu lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat di Indonesia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan membahas lembaga-lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar. Nah, semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.